Kalender sejarah 4 Desember 1965. Tepat 59 tahun silam, di tanggal 4 Desember, telah ditandatangani Kepres nomor 370 tahun 1965 yang menjadi pondasi sejarah bagi bangsa Indonesia dalam menyikapi peristiwa G30S PKI. Kepres yang menegaskan kepada seluruh rakyat Indonesia dan generasi selanjutnya tentang fakta sejarah yang selama ini terus diingkari oleh PKI beserta para underbaunya. Dalam Kepres yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno tersebut, dijelaskan sikap resmi pemerintah terkait peristiwa G30S PKI. Dan melalui terbitnya Kepres tersebut, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. 1. G30S PKI telah melakukan kejahatan berupa penculikan dan pembunuhan yang kemudian disusul dengan tindakan pendemisioneran terhadap Kabinet Dwikora. 2. Tindakan tersebut dilakukan saat Indonesia sedang menghadapi ancaman Nekolim. 3. Menegaskan bahwa G30S PKI merupakan tindakan kontra-revolusioner atau pemberontak yang harus segera diselesaikan. 4. Menunjuk Mahmilub sebagai lembaga resmi untuk mengadili para tokoh yang terlibat G30S PKI. 5. Memberikan wewenang penuh kepada Maijen Soeharto untuk menentukan siapa-siapa yang terlibat dalam peristiwa G30S PKI. 6. Maijen Soeharto ditunjuk sebagai perwira militer yang bertugas menyerah terimakan perkara G30S PKI kepada Mahmilub. 7. Memberikan kewenangan penuh kepada Maijen Soeharto untuk menentukan susunan Mahmilub guna mempersiapkan, memeriksa, hingga mengadili peristiwa G30S PKI. 8. Setiap hasil persidangan Mahmilub merupakan keputusan resmi dari lembaga yang mewakili negara yang hasilnya final dan mengikat. 9. Terbitnya Kepres ini secara tegas menggambarkan posisi Presiden Soekarno yang tidak terlibat dalam, sekaligus penegasan kepada publik bahwa Presiden Soekarno berseberangan dengan para pelaku peristiwa keji tersebut. 10. Menegaskan kepada para pendukung serta anak cucu PKI bahwa orang tua mereka telah menjadi musuh negara dan layak dihukum melalui Mahmilub. 11. Tindakan penangkapan dan pembersihan terhadap anasir komunis merupakan tindakan yang sah dan bukan bentuk pelanggaran hukum, melainkan sebagai tindakan tegas untuk memadamkan aksi pemberontakan kaum komunis. 12. Segala bentuk perlawanan terhadap hasil keputusan Mahmilub merupakan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap negara. 13. Menegaskan bahwa dengan menyatakan bahwa G30S PKI sebagai aksi kontra-revolusioner, maka secara otomatis setiap upaya para pendukung G30S PKI yang berusaha memutarbalikkan fakta sejarah dapat dikategorikan sebagai bagian dari komplotan musuh negara. Semoga bermanfaat.